Ketika anak laki-laki itu membantu seorang lelaki tua, seorang wanita lanjut usia melambaikan tangannya di depannya. Kilatan petir tampak singkat di matanya, lalu menghilang. Saat kembali ke mobil, dia secara tidak sengaja mematahkan pegangan pintu. Dia juga mengatakan kepada ibunya bahwa akan segera turun hujan, meskipun ibunya bersikeras bahwa hari itu cerah. Beberapa saat kemudian, hujan deras pun turun. Anak itu merasa sangat gelisah karena kejadian-kejadian aneh ini. Entah bagaimana dia bisa merasakan apa yang akan terjadi. Ketika melihat sepeda temannya yang rusak, dia meluruskannya dengan mudah menggunakan tangannya sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, rabun jauh yang dideritanya seumur hidup tiba-tiba hilang. Anak itu merasa ada sesuatu yang sangat mendasar telah berubah dalam dirinya. Suatu hari sepulang sekolah, dia melihat ibunya sedang bekerja dan pergi membantunya. Namun saat dia memegang palu, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak bisa melepaskannya. Ibunya benar-benar bingung dengan perilakunya. Keesokan harinya, dia pergi menjelajahi Gletser bersama teman sekelasnya, Ella. Meskipun Ella tidak pernah berolahraga, dia berjalan dengan energi yang mengejutkan, seolah-olah daya tahannya tidak ada habisnya. Saat mereka sampai di sebuah jembatan dengan tanda peringatan yang melarang untuk melintas, mereka tetap menyeberanginya. Tiba-tiba, anak laki-laki itu menerima pesan darurat dari adik laki-lakinya, mengatakan bahwa ibu mereka mengalami kecelakaan, lalu lintas dan baterai ponselnya habis. Dengan cemas, dia berpamitan pada Ella dan berlari menuruni gunung. Sementara itu, Ella melanjutkan pendakiannya ke puncak untuk penelitian lingkungannya. Saat mengumpulkan air lelehan Gletser, dia secara tidak sengaja menemukan sebuah gua misterius. Karena penasaran, dia masuk dan menemukan bahwa itu ternyata semacam fasilitas rahasia. Sebuah papan di pintu memperingatkan bahaya mematikan dan melarang masuk. Sesampainya di rumah, anak itu menemukan ibunya dalam keadaan sehat dan sedang memasang tirai, dan menyadari bahwa adiknya hanya mengerjainya. Ia bersiap untuk bertemu lagi dengan Ella ketika melihatnya sedang para layang di kejauhan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi panik. Para layangnya tampak tidak terkendali dan mengarah langsung ke kabel listrik tegangan tinggi. Setelah kilatan listrik, Ella jatuh ke tanah. Anak itu segera berlari ke arahnya, namun Ella sudah tidak bernapas lagi. Seorang pria datang mendekat dan dengan cepat melakukan CPR, baru menelepon layanan darurat setelah yakin Ella tidak bisa diselamatkan. Pria ini sebenarnya adalah pemilik fasilitas rahasia di dalam gua. Guntur menggelegar saat anak itu berjalan pulang di bawah hujan lebat. Tiba-tiba dia mengambil palu dan berjalan ke tengah jalan. Dia melemparkannya dengan sekuat tenaga. Kilat menerangi langit. Guntur mengaum, dan saat dia berteriak marah, seluruh kota mengalami pemadaman listrik. Tak lama kemudian, polisi mengumumkan kematian Ella, menyatakan bahwa dia tersambar petir saat melakukan para layang. Anak itu bingung. Dia telah melihat Ella menabrak kabel listrik, namun polisi menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Seorang petugas wanita bersikeras bahwa kasusnya telah ditutup, tetapi anak itu curiga ada sesuatu yang lebih besar di balik kematian Ella dan memutuskan untuk menyelidikinya. Keesokan harinya, pria itu mengunjungi ibu anak itu, mengklaim bahwa palu yang dilempar anaknya telah merusak mobilnya. Ketika ibunya pulang ke rumah, dia langsung memarahinya. Anak itu kebingungan. Jarak antara rumah mereka sekitar 100 meter. Bagaimana mungkin palu itu bisa mengenai mobilnya? Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia melempar palu itu lagi secara santai dan mengukur jaraknya dengan menghitung langkah. Yang mengejutkan, lemparannya mencapai 540 meter. Sementara itu, pria itu memeriksa palu di rumahnya. Apakah anak itu telah menyadari bahwa dia bertanggung jawab atas Ella yang menabrak kabel dan bahwa tujuannya adalah agar anak itu merusak mobilnya dengan palu itu?